Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Halo mak gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian sedang menonton sebuah challenge yang saya sedang lakukan, di mana saya selama 30 hari saya akan menggambar secara non-stop berturut-turut. Prosesnya akan saya rekam, lalu saya akan share di channel ini. Nah, setiap videonya saya juga akan, selain menggambar, saya juga akan share beberapa hal tentang menggambar tentu saja. Harapannya semoga setiap videonya itu bisa menginspirasi kalian untuk terus berkarya. Hari ini adalah hari kelima dari challenge ini. Ini berarti perjalanan kita masih jauh ya. Dan buat kalian yang misalnya ikut challenge ini juga, dan pertanyaannya, bang, kalau misalnya nanti saya menggambarnya di akhir-akhir aja bagaimana? Ya terserah kalian aja sih. Ini bebas. Challenge ini ya untuk kita bersenang-senang sih di channel Artupida ini. Sekaligus saya ingin sharing banyak hal seputar menggambar tentu saja. Nah, hari ini, di hari kelima ini, saya ingin sharing tentang bebas. Karena tema hari ini adalah bebas. Dimana di setiap beberapa hari sekali saya akan memberikan kebebasan untuk kalian menggambar. Terserah kalian mau menggambar apapun. Challenge-nya kalian, temanya terserah kalian. Yang penting kalian gambar, lalu kalian upload di sosial media kalian sendiri. Nah, tentang kebebasan ini saya ingin sharing sedikit tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kreativitas dan kebebasan. Bebas sepertinya menjadi sebuah hal yang dinanti-nantikan ya oleh para kreatif seperti kita ini. Pengennya bebas, pengennya kita selalu punya resource yang tak terbatas. Ketika gambar kita pengen punya semuanya dulu baru kita menggambar. Rasanya asik banget kalau kita mau bikin karya itu semuanya pas gitu. Alatnya kita punya, idenya pas banget kita punya, sumber dayanya juga kita punya, itu memang enak banget sih. Tapi tahu nggak sih kalian kalau misalnya kreativitas itu rata-rata munculnya justru pada saat kita mengalami keterbatasan. Sebuah kebebasan yang bebas banget, di mana tidak ada batasan, justru kadang-kadang malah membuat kita itu menjadi salah arah. Kita menjadi bingung mau ngapain. Tapi lucunya, situasi di mana kita itu serba terbatas, situasi di mana kita itu sulit, kita itu sangat mengalami kesulitan untuk maju, justru di situ orang-orang kreatif, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang luar biasa itu tumbuh. Contoh, kalian bisa lihat orang-orang besar ya. Saya punya idola, seorang rapper yang menurut saya keren banget, namanya Eminem. Pada dasarnya Eminem kalau kalian lihat, mengapa dia bisa kreatif ya? Menurut saya dia selain kreatif, dia juga hebat sih. Dia bisa bikin lagu, dia bisa nge-rap keren banget gitu ya. Dia bisa membuat lagu. Itu hal-hal yang dia lakukan itu nggak akan terjadi kalau dia pas masa lalunya itu dia serba bahagia, serba berkecukupan. Eminem seperti itu, dia bisa menghasilkan karya seperti itu karena masa lalunya yang serba terbatas. Saya juga mempunyai beberapa teman yang dia itu sangat kreatif sekali, tapi kalau dilihat dari beberapa hal di masa di mana dia belajar, banyak sekali keterbatasan yang dia miliki ketika dia berkarya. Jadi grafik tabletnya atau pensilnya pakai itu aja selama bertahun-tahun. Pensilnya pakai itu aja, nggak habis-habis. Pulpennya pakai itu aja. Jadi saya punya banyak teman yang kreativitasnya luar biasa, tapi dia sendiri tumbuh bukan dari situasi di mana dia itu bahagia, boleh dibilang ya. Bahagia dalam artian bebas, punya serba berkecukupan, serba mempunyai kebebasan yang tepat, yang pas untuk berkarya. Nah, di sini di kesempatan ini saya ingin sedikit sharing. Jika kalian pada saat ini ingin berkarya lalu kalian mengharapkan, aku pengen gambar sih, tapi nanti nunggu aku senggang. Nah, misalnya seperti itu. Atau
aku pengen gambar sih, tapi nunggu ntar aku harus beli dulu pensil yang agak bagusan dikit, karena kalau enggak gambarku jadi jelek. Atau misalnya aku mau gambar tapi aku harus pakai sketchbook yang kayak dipakai ke Artupida gitu misalnya. Sebenarnya itu sama aja kayak kalian ingin mengharapkan keterbatasan kalian ini hilang. Nah, kuncinya di sini adalah bukan kalian menghilangkan keterbatasan ya, tapi justru kalian menghadapinya. Kalian punya keterbatasan, kalian hadapi, kalian akalin bagaimana keterbatasan kalian itu menjadi sesuatu yang bisa kalian manfaatkan. Kalau kalian perhatikan, banyak orang-orang yang besar di saat ini itu orang-orang yang kreatif ya. Kayak contoh kemarin saya lihat video ada seorang gitaris namanya Alip Ba Ta. Kalau kalian tahu dia pasti ngerti deh apa yang saya bicarakan. Alip Ba Ta ini menurut saya pribadi kenapa dia bisa viral? Karena gini. Satu, jelas dia punya kemampuan gitar luar biasa ya. Dia jago banget main gitarnya. Tapi ada satu hal yang membuat video dia itu sangat menarik. Kalau kalian nanti coba ke channelnya, kalian bisa lihat dia itu videonya ketika dia bermain gitar dengan sangat kerennya. Tapi ada beberapa hal yang menarik nih guys. Kalian bisa lihat nanti ya, bisa pelajari hal soal keterbatasan ini. Kalau kalian lihat video-video awal dia bahkan sampai sekarang, kalian lihat backgroundnya itu kelihatan banget dia tinggal di kontrakan ya. Soalnya di backgroundnya itu temboknya kotor, terus ada tempelan gambar anak-anak gitu-gitu. Jadi bukan seorang YouTuber yang penuh dengan fasilitas keren gitu, kayak dia rekamannya di studio, nggak kayak gitu. Bahkan kadang-kadang ketika dia rekam itu ada suara orang lewat, ada orang pedagang gitu-gitu lewat. Jadi kocak banget videonya. Terus juga gitarnya, kalau dilihat itu gitarnya bukan gitar yang mahal banget, itu gitar biasa banget. Terus banyak alat-alatnya di sekitarnya itu juga yang biasa-biasa aja. Cuma dia gitarnya itu bagus banget emang. Jadi videonya itu cuma modalnya kamera HP, lalu kopi, sama rokok, sama gitar. Udah cukup. Nah, kalian coba lihat subscribernya. 4 juta subscriber. Itu keren banget. Setiap videonya itu jutaan view. Itu bukti bahwa sebuah Alip Ba Ta ini, seorang Alip Ba Ta ini berhasil keluar dari zona keterbatasannya, memanfaatkannya untuk bikin karya yang luar biasa. Nah, orang-orang kayak Alip Ba Ta ini yang saya maksudkan tadi di awal, bahwa seringnya saya menemukan bahwa keterbatasan itu justru melahirkan orang-orang yang hebat. Keterbatasan, ketidakadanya kebebasan yang mutlak, kadang-kadang kebebasannya itu dikekang, itu melahirkan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sangat maju, yang teruji. Nah, di sini untuk kalian bisa renungkan mungkin ya sambil gambar. Coba kalian pikirkan, kira-kira hal-hal apa aja sih yang membuat kalian jadi berhenti berkarya? Atau nggak usah berkarya deh. Hal-hal apa sih yang membuat kalian jadi merasa pesimis, merasa kalian jadi enggan untuk kalian mencapai mimpi kalian? Nggak usah soal gambar deh. Kalian mungkin pengen jadi dokter gitu misalnya, atau pengen jadi YouTuber, atau pengen jadi seniman, atau pengen jadi musisi, atau pengen jadi pembalap. Kira-kira halangan apa atau faktor eksternal apa yang membuat kalian merasa pesimis? Nah, di sini coba nanti kalian sambil gambar, sambil pikirin, kira-kira dari keterbatasan saya ini apa yang bisa saya manfaatkan, apa yang bisa saya push, apa yang bisa saya gaspolkan gitu ya, digaspol untuk saya bisa paling nggak maju aja deh, maju selangkah demi selangkah. Jangan berpikir bahwa kalian untuk kita sukses itu kita butuh sebuah persiapan yang matang, lalu kita majunya langkahnya langsung besar banget. Rata-rata orang-orang yang saya kenal, orang-orang sukses yang saya kenal, itu mereka mulai dari langkah-langkah kecil. Sebutannya langkah bayi. Kalau kalian perhatikan ya, langkah bayi maksudnya adalah, kalau kalian lihat, bayi itu mana ada begitu dia belajar jalan langsung lari, langsung lompat, langsung salto. Kecuali kalian titisannya Da Vinci ya. Itu nggak mungkin kalian baru mulai langsung seperti itu. Sama kayak gambar kalian. Kalau kalian misalnya gambar kalian masih ngerasa, aduh bang, kok pensil saya rasanya nggak enak ya gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga masih langkah bayi. Seiring berjalannya waktu, langkah bayi kalian akan menjadi langkah anak-anak. Langkah anak-anak akan menjadi langkah remaja. Langkah remaja akan menjadi langkah dewasa, dan seterusnya sampai kalian mendapatkan langkah yang kalian inginkan. Itu pun
Ketika kalian berhenti belajar, berhenti upgrade, langkah kalian itu ya akan balik lagi, akan hilang, akan nggak terasah, lalu kalian akan ketinggalan zaman, lalu kalian nggak bisa memanfaatkan kemampuan kalian ini untuk mendatangkan nilai ekonomis buat kalian untuk biar bertahan hidup. Prinsipnya seperti itu. Jadi selain keterbatasan juga kalian harus mau belajar setiap saat. Nah, di sini penting untuk kalian pahami adalah selain kalian tadi selain kalian memahami bahwa keterbatasan itu bukan halangan, tapi itu adalah peluang. Jadi di sini kalian harus bisa menganggap bahwa keterbatasan saya ini adalah peluang. Walaupun saya kayak gini, tapi seperti ini. Kalian masih ingat beberapa minggu lalu ada viral seorang drummer Indonesia, anak Indonesia nih. Dia ngedrum, tapi drumnya itu pakai kardus gitu, pakai ember. Wah, dia niat banget, tapi terlihat banget dia memang memanfaatkan itu untuk dia belajar ngedrum gitu. Sampai ada titik di mana dia dikenali, dinotis sama ada seorang drummernya Dream Theater namanya Mike Portnoy. Dia melihat video itu viral, langsung dibeliin drum asli. Nah, selama saya berkarir, selama saya mengenal teman-teman saya yang sukses, itu rata-rata seperti itu. Mereka nggak mulai dari, misalnya kayak drummer tadi ya, dia nggak yang kayak beli drum dulu, baru bikin video betapa dia, atau bikin video-video cover, nggak seperti itu. Jadi, kalian jangan mulailah ketika siap. Jangan pernah mulai ketika kalian siap. Ingat ya, jangan pernah mulai ketika kalian siap. Mulailah ketika kalian harus mulai. Nah, seiring berjalannya waktu, kalian perbaiki langkah-langkah kalian. Kalian tembel sana-sini, gitu ya. Sambil kalian hadapi keterbatasan kalian itu, jadikan itu challenge untuk kalian maju. Kalau kalian menikmati video ini, silahkan kalian bisa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian dan berguna untuk teman kalian juga. Tekan tombol jempol ke atas, lalu kalian silahkan komen di komentar bawah, kita diskusi di sana, kita jadikan channel ini menjadi lebih positif lagi. Sampai jumpa di challenge berikutnya. Sampai jumpa.